Selamat pagi pemirsa, semangat selalu menyambut Senin pagi 24 Januari dengan 3 berita terbaru dari tanah air. Pagi ini saya mau menyapa para kaum muda di Nusantara untuk bersatu padu, bergotong royong menjaga kelestarian lingkungan. Seperti halnya para generasi muda di Institut Agama Islam Negeri Ambon bersama PDI Perjuangan yang menggelar aksi menanam 1.300 pohon sebagai bentuk kepedulian dan investasi terhadap lingkungan. Tapi untuk menjaga agar alam ini tetap berada pada kondisi yang sehat, tidak hanya dapat dilakukan oleh generasi muda Ambon saja loh, karena sejumlah warga di Madiun, Jawa Timur justru menggerakkan hatinya dengan membentuk komunitas pengrajin bonsai seni pohon mungil yang kabarnya sekarang ini akan mendapat dukungan kucuran dana APBD berkat dorongan dari Bupati Madiun Ahmad Dawami. Karena dengan merawat kelestarian alam, kita dapat menjaga keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan oleh karena limbah dari tumbuh-tumbuhan seperti buah dan sayur justru memberikan sejumlah manfaat yang kaya bagi kesehatan dan lingkungan. Sebab bila sisa sampah dapur seperti kulit buah dan sayuran segar yang difermentasi dapat menghasilkan cairan enzim berupa ecoenzim yang juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan hidup. Seperti berita yang berikut ini. Wakil Ketua PDIP Bidang Keorganisasian Provinsi Maluku Nancy Purmiasa di kampus IAIN Ambon Minggu 23 Januari menyampaikan, PDI Perjuangan menggandeng generasi muda yaitu IAIN Ambon untuk terus melestarikan lingkungan, salah satunya dengan melakukan penanaman 1.300 pohon. Kegiatan ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia melalui program Merawat Ibu Pertiwi. Menurut Nancy, kegiatan ini selain sebagai bentuk kepedulian, juga sebagai investasi lingkungan untuk generasi masa depan. Karena jika lingkungan tidak dirawat dengan baik, maka bencana alam seperti longsor dan banjir bisa menjadi ancaman masyarakat ke depannya. Pulau Ambon, kota Ambon ini tidak kita rawat, apa jadinya 10-20 tahun ke depan? Apa investasi bumi yang sehat, bumi yang terjamin yang akan kita berikan bagi anak cucu kita? Kedepannya, IAIN tetap terbuka dengan pihak mana saja untuk bergandengan tangan untuk bagaimana merawat bumi ini. Karena diyakini menanam itu adalah bagian daripada cara mengembalikan ekosistem bumi. Aksi menanam pohon ini mendapat apresiasi dari kampus IAIN Ambon karena merupakan cara untuk mengembalikan ekosistem yang telah rusak dan akan dijaga oleh generasi muda seterusnya. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara mewartakan. Bupati Madiun Ahmad Dawawi membuka pameran bonsai yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia PPBI Cabang Madiun di lapangan Pujasera, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Pameran digelar mulai Sabtu 22 Januari hingga Kamis 27 Januari 2022. Usai membuka pameran, Bupati Madiun meminta para perajin bonsai yang ada di Kabupaten Madiun membuat kelompok yang nantinya akan bernaung di bawah Pemkab Madiun, sehingga bisa mendapatkan kucuran anggaran dari APBD. Selain itu, pihak Pemkab Madiun juga akan menyediakan area khusus untuk memajang bonsai hasil karya perajin Madiun, sehingga bonsai-bonsai tersebut tidak hanya keluar saat ada pameran, namun selalu dipajang setiap saat. Kalau di Madiun ini sudah terbentuk kelompok petani bonsai ini, pasti kita akan intervensi untuk mengedukasi mereka lewat pakar-pakarnya bonsai yang akan menjadi mentornya nanti. Yang nanti SK-nya bisa saya, bisa Kadis Pertanian, nanti itu yang akan dijadikan dasar kita untuk penganggaran spotnya di Kari itu kita kasih tempat untuk memajang bonsai. Dengan adanya kontes dan pameran ini, diharapkan bisa mendongkrak pasar bonsai yang sempat meredup akibat pandemi. Pameran dan kontes ini sebagai ajang pembuktian bagi teman-teman kita penghobi bonsai
bahwa bonsai yang mereka rawat bertahun-tahun pada ajang-ajang seperti ini adalah ajang pembuktian bahwa rawatan-rawatan mereka itu mendapat predikat baik atau baik sekali. Dalam pameran ini ditampilkan 1.000 lebih bonsai dari berbagai jenis. Bonsai-bonsai ini ada yang dijual dengan harga mulai Rp15.000 hingga Rp500 juta. Dari Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara mewartakan. Siapa sangka ternyata salah satu cara merawat lingkungan dapat dilakukan hanya dengan memanfaatkan sampah dapur yang masih bersih atau belum tercampur dengan jenis sampah lainnya. Sampah dapur yang akan terbuang ini dimanfaatkan dan difermentasi menjadi ekoenzim. Ekoenzim merupakan cairan multimanfaat hasil fermentasi sisa kulit buah serta sayuran segar dan bersih selama 3 bulan lamanya. Ekoenzim dianggap memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan juga lingkungan loh. Jadi jika Anda memiliki sampah dapur yang masih bersih, ada baiknya untuk dimanfaatkan kembali guna dijadikan ekoenzim sebagai salah satu langkah mengurangi pembuangan sampah dapur. Sabun, penyanitasi tangan, sterilizer, sampo, masker wajah, serta lulur badan menjadi beberapa contoh produk turunan yang dapat dihasilkan dari ekoenzim. Meskipun terbuat dari bahan-bahan organik, ekoenzim ini tidak boleh diminum dan hanya diperuntukkan bagi pemakaian luar. Wakil Ketua Ekoenzim Nusantara Paul Iskandar di Jakarta Minggu 23 Januari menyebut aplikasi penggunaan ekoenzim ini aman untuk penggunaan luar, seperti membersihkan dapur, mencuci rambut, pembersih udara, mengobati luka bakar, dan masih banyak kegunaan lainnya. Kita mesti melihatnya dari sisi satu, kita lihat ini ada yang namanya bahan organik yang tidak berbahaya kan ya. Gulanya juga nggak berbahaya sebenarnya kan gitu ya, gulanya tuh mau pakai gula merah itu biasa kita makan juga gula merah. Air juga air bersih. Nah selama prosesnya itu kita jaga kebersihannya dan prosesnya betul-betul wadahnya kedap, sebetulnya si ekoenzim ini hasilnya pasti nggak akan bagus gitu hasilnya. Cara membuat ekoenzim pun tidak sulit. Hanya dengan mencampurkan 1 bagian gula merah atau molase, 3 bagian bahan organik, serta 10 bagian air bersih yang kemudian didiamkan selama 3 bulan, agar dapat dimanfaatkan menjadi ekoenzim. Ya pemirsa, saat ini saya akan mencoba untuk membuat ekoenzim, dan ini ada air yang telah dicampurkan dengan molase, dan inilah sampah dapur yang nantinya akan dimanfaatkan menjadi ekoenzim. Ini akan dicampurkan ke dalam sini pemirsa, dan setelah itu akan didiamkan selama 3 bulan barulah menjadi ekoenzim yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini cara membuatnya mudah pemirsa, jadi Anda bisa membuatnya di rumah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dari Jakarta, Putri Hanifah, Erlangga Bregas, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, kesegaran suasana di pagi ini tentu dapat kami bagikan kembali pada siang nanti dengan berita terbaru yang akan tayang pada Kilas Nusantara pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda juga tidak perlu khawatir ketinggalan informasi pemirsa, asalkan selalu berkunjung ke portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan UC TV, karena di sana ada banyak sekali informasi yang kami tayangkan selama 24 jam. Selamat menikmati waktu pagi Anda pemirsa, sampai jumpa.